Berita Banjarmasin Show, let's begin. Ya, juga ini Bung Erpa. Menarik juga nih, kan terkait dengan partisipasi bagi para petarung pilkada ke depan, terutama di Banjarmasin juga cukup menarik. Kalau kita melihat di beberapa berita juga yang telah ditayangkan, itu ada beberapa, tidak hanya di Banjarmasin ya, tapi juga di Kalsel, di daerah Banjarbaru juga, itu ada calon yang mundur, yang setelah mendaftar tapi mundur. Juga ini menarik terkait dengan dinamika pemilu yang akan datang. Apalagi kan juga sebentar, mungkin beberapa tahap bulan lagi akan ditutup pendaftaran kan secara resmi dari jalur partai, karena kan jalur independen sudah resmi ditutup. Nah, ini juga menarik. Nah, mungkin Anda melihat dari sisi Anda sebagai juga tidak hanya mungkin pakar hukum, karena Anda ini kan juga di Indepemda ya, tidak hanya mengamati tentang kebijakan publik dan pelaksanaannya. Ini seperti apa ke depan? Ini kan polemik dinamika ini, bahkan pasangan calon pun masih belum dipastikan, sedangkan beberapa bulan lagi pendaftaran ditutup. Nah, ini menarik nih dari pandangan Anda. Apalagi kan ada beberapa mungkin partai yang sudah secara lisan, secara ini mendukung salah satu calon pasangan calon. Ini seperti apa ke depan? Iya, tentu dalam politik Bang Rejadi tentu tidak ada sesuatu yang pasti ya. Sebelum ada rekomendasi secara tertulis dan itu didaftarkan ke KPU sebagai bentuk dukungan. Memang sangat dilematis bagi calon kepala daerah yang ingin mencalonkan diri melalui partai politik. Apalagi misalnya dia belum mendapatkan rekomendasi surat dukungan secara real yang itu nanti menjadi syarat dukungan. Karena selain maju melalui independen, maju lewat partai politik itu kan dibutuhkan dukungan partai politik. Kalau misalnya partai politik tempat dia bernaung itu tidak cukup kursinya di DPRD untuk mencalonkan. Nah, kita coba lihat dulu dalam konteks calon independen. Tadi dikatakan oleh Bang Rijaldi bahwa ada calon yang mundur misalnya. Lalu kemudian ada calon yang belum mendapatkan, belum mendeklarasikan diri sebagai calon, mendeklarasikan diri tapi belum dapat dukungan partai politik. Ini problematika. Nah, pertama calon yang mundur tadi. Di Banjarmasin kan ada calon independen yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, lalu kemudian dia mengundurkan diri. Secara regulasi ada aturannya itu. Saya lupa PKPU nomor berapa, tapi saya pernah baca, kalau tidak salah, selama calon independen itu belum ditetapkan sebagai calon, ya, nanti kita coba cross check lagi lah, dia boleh saja mundur. Jadi normanya itu kalau tidak salah, pasangan calon atau salah satu dari calon itu, calon wali kota atau wakil wali kotanya atau bupati atau wakil bupatinya itu mengundurkan diri, itu diperbolehkan. Ada regulasi yang mengatur tentang itu. Tetapi yang jadi pertanyaan kita adalah, meskipun regulasi membolehkan, yang jadi pertanyaan kita adalah, kok kenapa mundur ketika masyarakat memberikan dukungan kepada dia? Karena maju independen itu kan butuh syarat dukungan berupa tidak hanya fotokopi KTP saja, tetapi ada surat dukungan yang ditandatangani. Jelas di situ, saya nama si A mendukung calon B dan B sebagai wali kota dan si C-nya sebagai calon wakil wali kota. Wali kota, ya betul. Nah, itu jelas. Tapi jadi pertanyaan kita, kok tiba-tiba mundur? Bahkan belum verifikasi faktual. Beda halnya misalnya kalau dia tidak lulus sebagai calon dengan alasan misalnya syarat dukungan tidak mencukupi dan seterusnya itu lain hal. Tapi tiba-tiba mundur ini ya, tentu masyarakat pun akan bertanya, kok tiba-tiba mundur? Justru padahal sangat disayangkan ya. Iya, karena potensinya kan
ketika sudah berani mendaftar ke KPU dengan basis dukungan KTP masyarakat tadi, dengan surat dukungan masyarakat tadi, itu potensinya besar untuk lolos menjadi calon sebagai calon wali kota atau calon bupati. Ini menarik fenomena ini. Kok mundur setelah mendaftar begitu? Ada apa di Bang Erpa sendiri? Menurut Bang Erpa sendiri tadi lebih menarik mana? Semakin banyak calon atau calonnya lebih sedikit? Dalam konteks partisipasi tentu banyak calon itu jauh lebih baik. Apakah tidak membuat rakyat bingung? Kan justru malah dengan banyak calon itu justru masyarakat akan bebas memilih. Dia tidak terkungkung pada pilihan yang sedikit, apalagi misalnya pilihan hanya ada satu pilihan, misalnya katakan melawan kota kosong. Nah, ini tentu tidak baik dalam konteks demokrasi di tempat kita. Justru malah dengan banyak calon itu justru demokrasi kita semakin maju karena masyarakat diberikan banyak pilihan-pilihan alternatif. Bahkan calon independen itu kan dihajatkan untuk orang-orang yang di luar partai politik itu bisa mencalonkan diri tanpa harus melalui partai politik dengan basis dukungan masyarakat tadi. Itu diperbolehkan. Berarti kuncinya partisipasi, semakin banyak partisipasi calon kepala daerah, bakal calon kepala daerah itu adalah tolak ukurnya ya, seperti itu Bung Erpa ya? Iya, salah satu tolak ukurnya semakin banyak calon itu semakin baik. Nah, tapi problem di tempat kita di Indonesia ini kan seringkali bahwa partai politik itu atau bakal calon itu seolah-olah memborong partai yang harusnya misalnya di satu kabupaten atau kota atau provinsi itu cukup hanya dengan 8 atau 10 kursi saja sudah bisa maju sebagai calon kepala daerah misalnya. Maksud Bang Erpa sendiri di aturan kita itu tidak ada pembatasan misalkan maksimalnya ya? Kan yang ada ini cuma minimal kan? Iya, yang ada kan cuma minimal setiap daerah kan? Betul, yang ada kan syarat yang itu, tidak ada nih yang diatur masalah maksimalnya ya? Iya. Kalau kita berhadapkan dengan partisipasi tadi. Iya, tidak ada aturan sebanyak apa partai politik itu boleh mendukung calon. Bisa jadi satu calon itu didukung semua partai politik. Itu dimungkinkan ya. Dan itu kan kalau didukung oleh semua partai politik, apalagi misalnya tidak ada yang mendaftar calon independen, otomatis kan secara aklamasi adalah kota kosong. Karena atau secara aklamasi bisa. Secara aklamasi berarti ya maksudnya. Bukan aklamasi, pilkada kan tidak mengenal aklamasi. Dia melawan kota kosong. Oh gitu ya, betul. Melawan kota kosong. Jadi agak dilematis kalau di daerah itu, di satu daerah misalnya yang dilawan oleh si kepala daerah ini adalah kota kosong. Justru tadi tidak mencerminkan ini ya, sehatnya demokrasi ya di Indonesia. Iya, betul. Kalau tidak ada aturan maksimal tadi ya. Iya, tapi sekali lagi aturan itu kan dibikin tentu tidak mungkin bisa sempurna itu. Nah, kembali lagi bahwa dalam politik tentu tidak cukup hanya sekedar kita taat pada aturan. Tapi ada etika-etika politik yang mesti harus dijunjung tinggi. Oh, misalnya seorang kepala daerah seorang calon kepala daerah, apalagi misalnya dia incumbent misalnya, tentu tidak mau terpilihnya itu karena melawan kota kosong misalnya kan. Nah, mestinya ada etika, oh saya ini sudah cukup nih sebagai calon, saya sudah cukup bahwa saya sudah bisa maju dengan katakan misalnya 3 partai politik dengan jumlah sekian kursi. Oh, ada sekian kursi yang lain. Oh, silakan. Siapa calon alternatif lain yang memungkinkan untuk maju melalui partai-partai politik yang belum mendukung dia misalnya. Nah, ini jauh lebih baik, jauh lebih arif, dan jauh lebih beretika. Dan tadi kan kata Bung Erpa tadi, itu lebih mencerminkan demokrasi yang sehat kan, karena semakin banyak calon, tolak ukurnya seperti itu. Betul. Ya. Nah, menarik Bung Erpa terkait tadi. Dan juga ini terkait dengan partisipasi masyarakat, apakah dengan
dengan banyaknya calon atau sedikitnya calon itu mempengaruhi antusiasme masyarakat dalam memilih. Apalagi ini kan lagi di zaman new normal. New normal kita kehidupan baru dan tentu menghadapi hal-hal yang baru ini. Bahkan kemungkinan partisipasi masyarakat ini kan bisa jadi kita tidak tahu ya apakah menurun atau naik karena kan ada kekhawatiran terkait dengan pandemi corona kan sangat berhati-hati. Nah, seperti apa? Iya, kalau calonnya sedikit, otomatis tingkat Partisipasi masyarakat itu memungkinkan untuk berkurang karena masyarakat tidak diberikan alternatif pilihan yang yang memungkinkan untuk mereka pilih. Tetapi jangan dikira misalnya melawan kota kosong itu bisa jadi menang begitu. Jadi hati-hati juga bagi calon-calon kepala daerah yang berkeinginan untuk memborong partai sehingga tidak ada musuh, tidak ada lawan tanding. Hati-hati kejadian seperti di kota Makassar misalnya. Makassar itu kota kosong yang menang. Nah, kalau kota kosong yang menang, ini jadi bahaya karena bisa jadi catatan buruk dalam sejarah demokrasi, sejarah pilkada di tempat kita misalnya. Nah, ini terkait dengan kotak kosong tadi, Bung Erpa. Itu kalau boleh ini di mana diatur di dalam aturan pemilu itu? Kenapa bisa kotak kosong menang? Nah, mungkin ada aturan di mana? Iya, di Undang-Undang 10 2016 itu jelas sudah bahwa saya lupa ada putusan MK kalau tidak salah. Jadi intinya tidak memungkinkan dalam pilkada itu tidak dikenal istilah menang aklamasi itu. Gak ada istilah itu. Tidak ada istilah itu ya? Gak ada istilah menang secara aklamasi. Jadi pilkada tetap dilaksanakan, tetapi tetap memberikan pilihan ke masyarakat bahwa kalau tidak suka atau tidak mau memilih si calon yang ini, maka kalian pilih kota kosong begitu sebagai alternatif pilihan. Karena kalau aklamasi otomatis tidak ada tidak ada proses demokrasi di situ, tidak ada proses pilih memilih. Nah, sekali lagi tadi seperti kejadian di Makassar misalnya, justru malah yang kota kosong yang menang. Artinya kan mayoritas masyarakat tidak menghendaki bahwa si A ini menjadi kepala daerah misalnya di tempat itu. Mungkin satu hal lagi. Mungkin ini the last question dari kita. Anda sebagai seorang pakar hukum tata negara, terutama sebagai pengamat pemilu, apakah sudah tepat dengan aturan-aturan yang ada itu atau ada dengan pelaksanaan pilkada yang akan datang? Apakah nanti ada semacam celah-celah seperti itu dalam mengurangi hikmatnya pelaksanaan pemilu demokrasi kita? Ya, kalau kita bicara soal aturan, jadi undang-undang pemilu itu kan undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, pokoknya undang-undang yang kaitannya dengan politik lah. Itu kan seringkali berubah begitu, apalagi yang kaitannya dengan pemilu, pilkada seringkali berubah. Setiap 5 tahunan undang-undang ini langganan untuk dirubah begitu. Nggak ada undang-undang yang lama, undang-undang pemilu kita, undang-undang 7 2017 baru aja mau jelang Pilpres kemarin dibikin begitu. Lalu undang-undang pilkada kita 10 2016, revisi terakhir kan 10 2016 itu baru-baru aja berarti. Nggak ada undang-undang tahun 2012, tahun 2010 itu yang dipakai. Nah, problemnya adalah sebetulnya bukan pada kerangka hukum saja. Meskipun misalnya kita akui ada masih beberapa kekurangan yang dianggap masih belum baik. Tapi sekali lagi, sebagus apapun kerangka hukum itu dibikin, bagus apapun regulasi itu dibikin, aturannya dibikin, bahkan sampai tingkat PKPU dan seterusnya, kalau misalnya etika kita dalam melaksanakan pilkada sebagai peserta, sebagai pemilih, sebagai penyelenggara itu tidak kita
junjung tinggi etika kita, maka sebagus apapun aturan itu tentu tidak akan berakti. Dulu kita ingat misalnya ada celah-celah aturan dalam menentukan apakah ini money politik atau tidak. Ya, betul. Nah, ini ada celah sehingga diakal-akali sehingga supaya ini tidak masuk dalam ranah politik uang misalnya. Digantilah itu misalnya dengan ada capnya lah dan macam-macam, dianggap sebagai alat peraga kampanye misalnya. Lalu misalnya ada lagi bahwa dalam konteks penanganan pelanggaran misalnya ya, jelas-jelas misalnya tidak boleh berkampanye di rumah ibadah atau di tempat pendidikan, tapi diakal-akali supaya tidak kena. Dia bikin misalnya di depan tempat ibadah, di seberangnya kan, dan seterusnya. Nah, ini kan etika-etika saja sebetulnya, aturan hukum tidak melarang, tapi etikanya bagaimana? Jadi ada celah seperti itu kan tadi. Sama tadi, tidak ada larangan seorang calon kepala daerah itu memborong partai politik untuk dia maju. Nggak ada larangannya itu. Tapi secara Justru ini menjadi kajian yang menarik, Bung Erpa ya, ke depan. Terkait dengan sehatnya sebuah pesta demokrasi ya. Betul. Nah, jadi misalnya tadi tidak ada larangan bagi calon kepala daerah itu untuk memborong semua partai politik. Nggak ada larangan itu, tapi secara etika kan itu tidak bagus. Tradisi-tradisi yang seperti ini mudah-mudahan tidak terjadi begitu. Karena demokrasi yang sehat itu demokrasi yang tingkat partisipasinya tinggi. Jadi termasuk partisipasi dari calon begitu. Itu kira-kira jadi. Terima kasih Bu Erpa nih atas waktunya. Sama-sama. Nanti mungkin akan kita undang kembali di agenda Berita Banjarmasin Show selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Bu Erpa. Kata kuncinya hari ini adalah semakin banyak partisipasi calon kepala daerah yang mendaftar, maka semakin banyak partisipasi rakyat dalam memilih kepala daerah. Dan itu menandakan demokrasi kita semakin sehat. Berita Banjarmasin Show, let's close.